Pada ayat kedua ini Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanallah. Dalam ayat ini kita lihat tahsinnya terlebih dahulu. Alif, lam, zal tipis semua. Allazi, dan jangan tebal. Allazi, tidak. Allazi khalaqal mauta wal haya. Kho tebal, tapi tebalnya bukan tebal yang dibuat-buat. Kho misalkan, tidak. Kho biasa. Dan jangan juga menjadi karakternya tebalnya menjadi hilang, jadi kha misalkan, tidak. Kho tafkhim. Kho misalkan contohnya khalaqa, apalagi kho somat, dan seterusnya. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Pada lafaz al-mauta kalau berhenti hampir sama seperti kaf. Pertama ada karakter syiddah dulu atau tertahan suara al-maut. Baru setelah itu nafas keluar terpercik. Al-maut. Untuk madnya dia masuk kategori mad lin arid lisukun. Mad lin, mad. Kenapa? Karena dia dipanjangkan, bisa dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Oke. Kemudian lin karena huruf lin ada wawu sukun atau ya sukun setelah fathah. Maut, wawu sukun setelah fathah. Arid lisukun, arid itu palsu. Sukunnya itu sukun palsu, maksudnya huruf lin tersebut bertemu dengan huruf sukun palsu. Sukun palsu bahasa Arabnya arid lisukun. Mad lin arid lisukun. Hukumnya dia masuk min dhimni al-mad al-arid lisukun. Dia masuk ke dalam bab mad al-arid lisukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa 'inda sukun waqfi wajhani ussila. Selain 2 harokat, Imam Syatibi mengatakan bahwasanya kalau ada ketemu sukun palsu, yaitu ketika waqaf ya, ada 2 wajah yang lain, yaitu wajah 4 harokat dan wajah 6 harokat. Oke. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amala berhenti 2 harokat di sana kalau berhenti, tapi kalau sambung menjadi amalan, sambung ketemu waw maka menjadi amalawa. Jadinya hukumnya idgham dengan menggunakan gunnah atau idgham bi gunnah, amalawa. Dan pastikan ketika mengucapkan idgham bi gunnah itu tempatnya di hidung, maka jangan sampai hidung tidak dilibatkan. Contoh amalawa, ketika kita pencet hidung tidak ada yang berubah, maka saat itu adalah keliru. Karena saat itu bukan lagi dia mengucapkan idgham mal gunnah, bukan lagi mengucapkan idgham dengan gunnah, tetapi dia idgham tanpa gunnah. Dan masalahnya nggak begitu cara pengucapan idgham tanpa gunnah gitu. Ada yang seperti itu Imam Khalaf dari Imam Hamzah, maka membacanya tidak amalawa, tidak, tetapi amalawa. Nah, wa fil wawi wal ya dunaha khalafun tala. Kalau ada tanwin atau nun sukun ketemu waw, ketemu ya, Imam Khalaf itu tidak menyertakan gunnah alias idghamnya idgham 100%, idgham kamil. Kita berada di riwayat Hafs. Maka pastikan jangan sampai kita memanjangkan huruf waw. Amalau au itu mah kita manjangin waw, enggak. Tetapi jasadnya kita di huruf waw, tetapi jiwanya masih di huruf sebelumnya, itu nun alias yang gunnahnya. Nun itu kan punya 2 makhraj. Makhraj pertama makhraj lidah, makhraj kedua makhraj gunnah hidung. Saat itu kombinasikan antara, di sini kita sedikit mengenal ya, ada namanya mudgham. Mudgham itu adalah huruf yang diidghamkan, sama mudgham fihi, huruf yang kepadanya diidghamkan. Ini dimasukin ke sini. Maka ini namanya idgham, mudgham, ini namanya mudgham fihi. Nah, ketika dimasukinnya itu 100%, dari sini tidak ada yang tersisa, maka dinamakan idghamnya itu kamil 100%. Ketika dimasukin ke sini masih ada yang tersisa dari ini, maka dinamakan idghamnya idgham naqis. Contoh,
tanwin atau nun dimasukin ke huruf waw dan ya. Masih ada yang tersisa? Masih gunnah. Gunnahnya milik siapa? Milik waw dan ya? Bukan. Gunnahnya milik nun. Maka saat itu dinamakan idghamnya nggak sempurna. Maka pastikan ada gunnah dan tempatnya di hidung. Salah satu kesalahan umum adalah ketika mengucapkan idgham bi gunnah tidak menggunakan hidung alias memanjangkan mulut saja. Amalau lau tidak, tapi amalau ada ngehiyang. Nah, tuh bahasa Perancis tuh. Ada ngehiyang, ada masuk suara ronin, suara getaran di hidung. Amalau, kalau kita pencet maka suara itu nanti akan berubah. Amalau, tanda atau efek kalau gunnahnya sudah masuk ke hidung. Nah, amalau wa huwa al-azizul ghafur. Al-azizu. Dalam pengucapan zai pastikan z, kita ada huruf z. Oke, jangan sampai bilang zebra, kuda zebra, tidak. Z, zebra, zai, zazi, zu. Azizul ghafur. Gho. Di sana ada huruf ghain. Nanti setelah kita belajar makhraj dan sifatnya, intinya ghain itu bukan huruf G. Kalau G itu mati suara. Kalau ghain itu ngalir suara. Saat sukun, saat jiwanya. Atau ri. Karena di sini ghainnya dalam kondisi fathah, maka dia ghainnya tafkhim, dia tebal. Go. Dan jangan go, tidak. Ghafur. Madnya di sana ambil 4 harokat saja. Boleh 2, boleh 6. Namun kita ambil 4 harokat saja pertengahan atau namanya tawasud. Dan ro-nya beda sama ro yang pertama. Ro yang pertama tipis. Qadir. Ro yang di ayat kedua ghafur. Tebal. Kenapa tebal? Sebelumnya dhamma.